Penjelasan sejarah dan arah akuntansi manajemen. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi pada sebuah perusahaan disebabkan karena adanya perkembangan akuntansi manajemen. Dengan adanya perkembangan ini, maka akuntansi manajemen tradisional tidak dipergunakan lagi. Sistem akuntansi kontemporer yang prioritas pada diperoleh laba melalui kepuasan pelanggan yang saat ini telah digunakan. Purwanti dan Darsono 2013. Pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1980 sampai 1925. Sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke setiap produk dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Sering dengan muncul pendekatan perhitungan biaya persediaan pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sistem akuntansi manajemen dinyatakan telah usang dan tidak berguna dengan adanya kelemahan sistem akuntansi manajemen tradisional. Banyak usaha yang dilakukan dalam mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Hansen and Moven 2012. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam praktiknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan bermanfaat. Bagian ini pihak internal maupun internal. Akuntansi keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan memiliki format informasi yang baku yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga dalam penyusunan standar laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. 3 alasan kedua sistem ini tidak disatukan adalah: pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sesuai terjadi. 4. Penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengelola data untuk menghasilkan informasi yang ditujukan kepada pihak internal perusahaan. Akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengelola data untuk menghasilkan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Perbedaannya yaitu menyediakan informasi bagi seorang yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, menggunakan baik dalam akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan yang relevan. Mengelola data akuntansi, keduanya menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, dan pengajian. Sistem akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen. Manajemen accounting informasi sistem adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan memproses untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Suatu proses dapat dijelaskan oleh suatu aktivitas seperti pengumpulan, collecting, pengukuran, measuring, penyimpanan, storing, analisis, pelapor, reporting, dan pengelolaan managing informasi. Hansen and Moven 2005. Tujuan utama sistem akuntansi manajemen terdiri dari: pertama, penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Kedua, penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Ketiga, penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Peran akuntansi manajemen. Menurut Hilton dan Platt 2016,
Peran akuntansi manajemen dalam perusahaan adalah: pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Kedua, membantu manajer dalam pengendalian operasi perusahaan. Ketiga, motivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan empat, mengukur kinerja departemen dan peminjam dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan peranannya, seorang akuntansi manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang ditetapkan dalam perusahaan harus up to date. Tujuan dan fungsi akuntansi manajemen: menyediakan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Selain ini, memiliki tujuan, akuntansi manajemen juga memiliki fungsi antara lainnya adalah: pertama, sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Ketiga, sebagai sumber informasi dalam penanggung jawab tingkat manajemen. Keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. 5, sebagai arsip audit. 6, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Perilaku etis dan kode etik untuk akuntansi manajemen. Manajemen berkembang dengan tujuan membantu manajemen dalam memaksimalkan laba, dan akuntan manajemen yang bertugas untuk membantu manajer dalam hal ini. Dalam memaksimalkan laba, suatu entitas harus menunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat dan para pelanggan dengan cara-cara yang sah dan etis. Salah satu wujud perilaku yang baik adalah dengan menyediakan informasi jujur dan bertanggung jawab oleh akuntan manajemen. Perwanti dan Darsono 2013. 10 nilai ini menghasilkan prinsip-prinsip yang melukiskan benar dan salah dalam istilah umum. Hansen dan Women, Akuntansi Manajemen 2005. 10 nilai inti yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah: 1. Kejujuran. 2. Integritas. 3. Memegang. 4. Kesetiaan. 5. Keadilan. 6. Kepedulian terhadap sesama. 7. Penghargaan kepada orang lain. 8. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab. 9. Pencapaian kesempurnaan. 10. Akuntabilitas. Sertifikasi akuntansi manajemen. Sertifikasi yang dimiliki seorang akuntan menandakan bahwa dirinya telah memenuhi tingkat minimum kompetensi profesional. Sertifikat yang utama bagi akuntan manajemen di Amerika terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu CMA, kedua CPA, ketiga CIA. Hansen and Women 2005. Pertama, sertifikat akuntan manajemen. Kedua, akuntan publik bersertifikat. 3. Auditor internal bersertifikat.